Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi hadana lil iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi al-qiyam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang rahimahullah. Pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak khususnya kepada kami pribadi dan umumnya kepada sidang Jumat rahimahullah. Mari kita mendekatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Pada kesempatan yang mulia ini kami akan menerangkan tentang nasihat dari Ka'ab al-Ahbar yang terdapat di dalam kitab As-Sahihul Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-husulu lil mu'minina minasyaiton salasun. Benteng-benteng orang-orang yang beriman dari setan ada tiga. Fungsi manfaat benteng hadirin sekalian bukan menjamin penyelamat. Artinya kalau sudah dibenteng langsung dijamin selamat, tidak hadirin. Tapi yang namanya benteng di sini cuma sekedar sebagai pengaman atau satu pengaman kalau kita mengendarai mobil. Artinya sesuatu yang dibenteng itu biar aman. Sebab kadang dibenteng juga terkadang juga tidak aman. Apalagi kalau tidak dibenteng. Contohnya hadirin sekalian, punya rumahnya dibentengi tinggi menjulang, muter rata, dirantai pintunya, pagarnya, digembok, itu juga kadang-kadang bisa dibobol oleh maling. Apalagi hadirin sekalian, sama sekali kalau rumah kita tidak kita benteng. Kalau kita semua punya benteng, insya Allah akan selalu aman dari godaan setan. Tetapi juga hadirin sekalian belum tentu aman, sebab kadang-kadang sudah kita benteng juga terkadang tidak aman, bisa diterobos oleh setan. Apalagi kita tidak mempunyai benteng yang kuat. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Sekarang apakah benteng dari serangan setan hadirin sekalian? Yang pertama, al-masjidu hisbun. Masjid itu jadi benteng dari serangan setan. Maka hadirin sekalian, kita semua kalau ingin selamat dari godaan setan, kita harus sering datang ke dalam masjid. Biar apa? Ada Rasulullah SAW, biar aman. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat seseorang biasa ke dalam masjid, masuk ke dalam masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Marilah sekali lagi kita bareng-bareng sering kita semangat memakmurkan masjid, karena masjid adalah fungsinya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya juga sebagai fungsi untuk sholat berjamaah. Jangan akhir hadirin sekalian banyak orang yang membuat masjid seperti membuat peti mati. Orang yang membuat peti mati hadirin sekalian begitu semangatnya karena kalau sudah jadi peti matinya mendapatkan bayaran. Begitupun pada akhir zaman ini kita bersemangat untuk membangun masjid
seperti membangun peti mati. Setelah petinya jadi, orang yang membuat petinya tidak mau masuk duluan, pasti yang disuruh masuk kalau bisa orang lain. Begitupun hadirin sekalian, kita di akhir zaman ini kita begitu semangat membangun masjid, terkadang biayanya bermiliar-miliar. Begitu jadi masjidnya, orang yang ikut membangun masjidnya, orang di sekitarnya juga bergaul-gaulan, males-malesan untuk tinggal memakmurkan masjid itu sendiri. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi bi sab'i wa 'ishrina darajatan." Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian yang keutamaannya 27 derajat. Kita sholat sendirian di rumah pahalanya 1, kalau kita berjamaah di masjid 27. Kalau kita sendirian 1 tahun di rumah sholat terus sendirian tidak tanpa jamaah, dibanding dengan kita selalu berjamaah di masjid, berarti bandingannya ibadah 1 tahun dengan ibadah 27 tahun. Subhanallah. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Yang kedua yang menjadi benteng setan adalah wadzikrullahi hisnun. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan benteng. Kalau kita mau aman dari godaan setan, maka perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat nama Allah sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Hadirin sholat Jumat rahimahullah. Apalagi kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dipastikan hati kita akan menjadi tenang dan setan juga tidak akan mengganggu kita. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah sebenarnya zikir kepada Allah bisa menenangkan hati. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Yang ketiga yang menjadi benteng dari serangan setan adalah wajiratul Quran hisnun. Membaca Al-Quran itu jadi benteng dari godaan setan. Zaman sekarang kalau kita lihat hadirin sekalian, orang Islam membaca Al-Quran dengan membaca WA-an, malah senang membaca WA-an. Dianggap baca Quran itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau membaca WA-an, ada tulisan, ada foto, ada gambarnya. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Yang paling lucu lagi, kita mengaku agama Islam, tapi ada yang tidak mempunyai Al-Quran. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kadang-kadang kita punya Al-Quran, tetapi kita tidak bisa membaca Al-Quran. Subhanallah. Terkadang lagi bisa baca Al-Quran, tetapi tidak mau membaca Al-Quran. Kadang cuma untuk hiasan di dalam ruang tamu dan jimat pada waktu kita hajatan, khitanan, hajatan, nikahan dan sebagainya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kalau kita klarifikasi, kita teliti umat Islam di Indonesia, masalah Al-Quran ini ada bisa dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, ada orang Islam belum bisa membaca Al-Quran, tapi sudah bisa mengamalkan Al-Quran. Lumayan hadirin sekalian. Yang kedua, ada orang Islam bisa membaca Al-Quran, tapi belum bisa mengamalkan Al-Quran. Jelek sekali. Alhamdulillah. Yang ketiga, ada orang Islam yang belum bisa membaca Al-Quran dan belum bisa mengamalkan Al-Quran. Alhamdulillah.
Yang keempat, ada orang Islam yang bisa membaca Al-Quran dan sudah bisa mengamalkan Al-Quran. Paling bagus, paling baik. Makanya dalam kesempatan ini hadirin sekalian, sebagai orang Islam mangga, kami mengajak kita bareng-bareng bersama-sama memberikan semangat kepada seluruh umat Islam, harus mau ngaji Al-Quran, harus mau belajar membaca Al-Quran, harus mau membaca Al-Quran dan juga isinya kita amalkan. Kalau kita bisa mengamalkan amalan ini, insya Allah kita akan selamat dari godaan setan dan bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Kesimpulannya, kalau kita mau aman dari godaan setan, mangga kita hidup di dunia, kita biasakan yang pertama, biasakan rajin datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, biasakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, kapanpun, setiap waktu, dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dibiasakan rajin membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Insya Allah hadirin sekalian, kalau kita bisa melaksanakannya, kita bisa bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqballallahu minna ayati wa dzikril hakim. Aqballahu minna wa minkum tilawatahu innahu